Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Anissa Dewi Mentari dan rekan Saya Irfan Anwar Fauzan. Hari ini kami sebagai MC dan moderator yang akan menemani Ibu dan Bapak semua dalam acara Cognoscenti Webinar dalam tema analisis beban kerja dalam melakukan pemetaan pegawai. Sebelumnya, saya mewakili Cognoscenti Consulting Group mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara Cognoscenti Webinar pada siang hari ini. Sebagai tambahan informasi, Cognoscenti Webinar adalah kegiatan seminar yang dilakukan secara daring atau online untuk membahas topik-topik terkait kebutuhan manajemen organisasi. Nah, Cognoscenti Webinar ini akan dilakukan setiap bulannya dan tentunya akan dibuka untuk umum dan juga gratis. Seperti itu ya, Kanisa ya. Iya, benar banget Kak Irfan. Nih, sebelum mulai mungkin kita kayaknya sapa-sapa dulu nih ya Kak Irfan ya untuk Boleh itu, pemanasan Kak. gitu ya. Oke, udah ada beberapa peserta kita nih yang udah hadir. Oke, kita Mungkin lihat ada siapa ya. ada dari Nyoman Sukarya. Halo Bapak. Bapak Nyoman dari mana nih? Selamat siang dari Bank Mandiri Taspen, Bu. Oh, siang Bapak. Selamat datang ya Pak. Selamat datang, Bapak. Ada siapa lagi nih, Van? Ada Ibu Dian Afdiana. Halo, Ibu. Halo, Ibu Dian. Halo. Halo, Ya, Ibu. saya Dian dari Badan Bahasa. Oke. Oh, halo Ibu Dian. Halo, Ibu Dian. Selamat datang, Ibu ya, di webinar kali ini. Badan Bahasa, salah satu klien kita nih, Van ya. Oh Badan iya, Bahasa. betul sekali. Linknya nih, Van. Satu lagi nih. Ada dari Ibu Siti dari Kemenko Polhukam. Halo, Ibu. Halo, Ibu Siti. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Ibu. Mbak Nisa, Mas Irfan, terima kasih. Iya, selamat datang, Ibu. Selamat datang, Ibu. Iya, oke. Kenalkan kami dari Cognoscenti Consulting Group. Nah, Cognoscenti Consulting Group merupakan, atau biasa dikenal dengan nama CCG, nama gaulnya ya, itu merupakan sebuah lembaga konsultan manajemen yang telah berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan penerapan praktek-praktek manajemen, baik untuk organisasi swasta, pemerintah, ataupun BUMN. Oke, benar banget Irfan. Nah, pada webinar ini nih, Van, pastinya nggak mungkin kalau kita nggak ngasih door prize ya, Van ya, buat Bapak dan Ibu semuanya. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan door prize nih, yaitu sebuah buku yang diterbitkan sendiri oleh CCG dengan judul Pemetaan Bisnis Proses. Nah, nanti untuk Bapak dan Ibu yang beruntung akan mendapatkan door prize ini. Namun, untuk Bapak dan Ibu yang belum beruntung, bisa membeli bukunya di e-commerce yang tertera di layar ini. Oh, menarik sekali ya kan Nisa. Iya, banget. Nah, buat Bapak Ibu sekalian nanti jangan lupa ya untuk mengikuti kuis yang tersedia agar nanti bisa mendapatkan door prize. Door prize-nya ya, Pak ya. Menarik sekali soal bukunya. Oh iya, sebagai informasi tambahan, CCG sendiri didukung oleh sekelompok konsultan profesional yang merupakan lulusan dari berbagai universitas di Indonesia dan luar negeri, dan tentunya lulusan dari strata 2 ya, seperti itu. Dan kami juga sudah berpengalaman dalam menangani lebih dari 100 proyek dalam 15 tahun terakhir. Nah, dalam mendampingi klien, kami melakukan pendekatan filosofis, teoritis, serta menggunakan benchmarking secondary data. Nah, salah satu metode unggulan kami nih, itu adalah pengembangan peta proses bisnis 3 dimensi, yang juga sudah diakui dan diadopsi oleh Kemenpan RB pada Permenpan RB nomor 19 tahun 2018. Oke, benar banget Irfan. Jadi, Cognoscenti ini telah banyak membantu lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan juga swasta dalam kebutuhan organisasi. Selain pengembangan peta proses bisnis dan SOP, nih, kami juga membantu dalam bidang human resource, dalam menganalisis beban kerja pegawai, pengembangan balance scorecard, pengembangan sistem kinerja, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi Bapak dan Ibu. Oke, mungkin kita langsung aja ya, Van ya, ke acara inti kita. Kayak Bapak dan Ibu juga udah gak sabar nih ya. Iya, kayaknya udah antusiasmenya udah tinggi nih. Iya, untuk menyimak materi-materi dari dua pembicara hebat kita nih. Nah, kita sudah berkesempatan untuk mengundang dua pembicara kita, yaitu ada Mbak Nurul Ainul Sofi, SSI ME, yang merupakan salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Halo, Mbak Sofi. Selamat siang, Mbak Sofi. Selamat siang. Nah, selain itu, untuk pembicara kedua kita nih, yaitu ada Mbak Nugrahini Puspitasari, SEMSI, yang merupakan salah satu senior konsultan di CCG, yang mungkin Bapak Ibu udah
udah familiar sekali nih sebagai Iya, pembicara tetap betul kita sekali di itu. webinar ini nih. Halo Mbak Ita. Halo Mbak Nisa, Mas Iya. Irfan. Iya, Oke, kita mungkin langsung aja nih ya ke acara pertama kita nih, Van ya. betul, langsung Nah, saja. iya benar. Yang pertama ini ada pemaparan dari Mbak Sofi. Mbak Sofi ini merupakan salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Mbak Sofi menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Jenderal Sudirman dan menempuh S2-nya di Osaka University Jepang di bidang Precision Science and Technology. Mbak Sofi ini juga sudah banyak membantu dan terlibat dalam beberapa proyek pendampingan organisasi, baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan juga swasta, dalam pengembangan peta proses bisnis, SOP, dan juga pastinya analisis beban kerja pegawai. Mungkin untuk mempersingkat waktu pada Mbak Sofi dan pada Mbak Sofi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nisa dan juga Mas Irfan atas introduction-nya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, tadi disebut ya, tak kenal maka tak sayang, saya Sofi. Dalam kesempatan kali ini ingin bercerita atau berbagi terkait analisis beban kerja dalam melakukan pemetaan pegawai. Bapak Ibu di sini mungkin background-nya macam-macam ya, ada yang dari kementerian lembaga, dan mungkin juga dari swasta gitu. Harapannya semoga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi atau ilmunya gitu, kita sama-sama berbagi di sini. Oke. Kemudian dalam webinar ini saya akan membahas bagaimana itu konsep dasar dari analisis beban kerja itu sendiri. Kemudian nanti saya akan memberikan contoh untuk analisis beban kerja, dan setelah contoh mungkin nanti ada oleh Mbak Ita untuk dibahas bagaimana tindak lanjut setelah analisis beban kerja itu dilakukan. Oke, tanpa menunggu lama, saya coba langsung ke. Oke, ini profil saya tadi juga sudah disampaikan oleh moderator. Oke, sekarang coba kalau misalkan saya sebut beban kerja, kira-kira yang ada di benak Bapak dan Ibu apa ya? Apakah terkait beban kerja yang terlalu banyak, terlalu berat, ataukah pekerjaan Bapak dan Ibu yang membuat bikin sering lembur gitu, sering larut sampai malam gitu pekerjaannya? Atau bahkan mungkin ada yang berpikir ketika disebut beban kerja adalah ada orang yang terlihatnya terlalu sibuk gitu, atau ada juga orang yang terlihatnya terlalu santai. Jadi pasti kemungkinan Bapak dan Ibu mikirnya ke sana ya, maksudnya untuk beban kerja. Nah, kemudian setelah itu muncul pertanyaan, apakah dari beban kerja yang dialami oleh individu ataupun dari departemen atau divisi Bapak dan Ibu yang duduki, apakah jumlah pegawainya sudah optimal atau belum? Nah, ini menjadi PR juga bagi organisasi untuk menentukan jumlah pegawai yang optimal. Bagaimana sih cara menentukan jumlah pegawai yang optimal? Justifikasinya apa? Dan kenapa kita harus tahu jumlah optimalnya seperti itu? Nah, kemudian kalau bicara terkait pegawai optimal, jumlah pegawai optimal, mungkin Ibu Bapak berpikiran identiknya adalah tentang penambahan pegawai atau pengurangan pegawai. Jadi bisa jadi misalkan Ibu Bapak di organisasinya mau melaksanakan atau melakukan analisis beban kerja. Terus kemudian pegawainya takut tiba-tiba dapat PHK atau segala macam gitu, karena takut dinilai ternyata kebanyakan pegawai atau dan lain sebagainya. Itu yang istilah-istilah atau mungkin yang dipikirkan bagi para pegawai ketika mendengar analisis beban kerja itu sendiri. Nah, kemudian analisis beban kerja ini sebenarnya itu mempunyai hubungan kepada produktivitas. Jadi berhubungan kepada manpower, itu jumlah tenaga kerja. Tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk perhitungan jumlah tenaga kerja, ini kita harus memperhatikan juga produktivitas tenaga kerja. Apakah yang selama ini tenaga kerja yang ada di organisasi Bapak Ibu sudah benar-benar produktif melakukan pekerjaannya, atau jangan-jangan malah terlihatnya saja sibuk tetapi malah melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah kepada perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian ini muncul bagaimana cara untuk mengatasi, atau sebelum bagaimana cara mengatasi,
kalau boleh tahu, misalkan di sini Bapak Ibu, kira-kira apa saja sih yang menghambat suatu produktivitas tenaga kerja? Mungkin bisa di chat Zoom untuk menjawab. Kira-kira di benaknya Bapak Ibu, apa saja sih yang menghambat seorang pegawai untuk bisa produktif? Ada yang bisa ini memberikan pendapatnya, Bapak dan Ibu? Mungkin bisa jadi ketidakjelasan job desk. Iya. Tuh, ada lagi, terlalu banyak job. Oke. Apa lagi? Oke, jadi banyak ya sebenarnya, banyak kompetensi, betul. Kompetensi. Banyak ya sebenarnya alasan-alasan atau hal-hal yang mungkin menghambat produktivitas bagi seorang tenaga kerja atau pegawai kita di organisasi atau di perusahaan. Nah, setelah itu, setelah tahu apa yang kira-kira menjadi hambatan bagi pegawai itu di organisasi, kita kemudian muncul pertanyaan bagaimana cara untuk menanggulanginya. Nah, ini saya coba bahas sedikit. Ada terkait pendekatan untuk peningkatan produktivitas. Contohnya, ini ada perbaikan sarana dan prasarana kerja. Misalnya ada Bapak Ibu yang pekerjaannya untuk terkait administrasi. Bapak Ibu butuh untuk mencetak atau print dokumen, tetapi ternyata printernya ada di ruangan yang berbeda, ada yang jauh gitu. Misalkan ada di lantai sekian, ada di lantai 16, sementara Bapak dan Ibu ada di lantai 18. Dari 16 ke 18 tentu butuh waktu gitu kan. Itu kan memberikan tambahan waktu untuk mengerjakan. Padahal kalau misalkan ternyata kita akses itu mudah gitu kan, itu justru akan memudahkan kita untuk atau mempercepat kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Atau mungkin Bapak Ibu yang tiap harinya bekerja dengan komputer, dengan mouse gitu kan, ternyata mouse-nya kurang optimal gitu, misalkan baterainya udah mau habis atau berdebu karena jarang dibersihkan, jadi agak susah untuk digerakkan, yang dimana harusnya dalam keadaan normal bisa menyelesaikan laporan 15 menit atau bisa mengetik dokumen 15 menit, tapi karena fasilitasnya kurang mendukung atau kurang optimal, jadi malah lebih lama gitu. Jadi ini salah satu cara untuk peningkatan produktivitas adalah perbaikan sarana dan prasarana kerja. Itu contoh. Kemudian yang kedua itu untuk peningkatan produktivitas bisa juga dengan peningkatan bisnis proses. Peningkatan bisnis proses ini bisa dengan penerapan standar mutu atau standar yang berstaraf internasional gitu di organisasi Bapak dan Ibu. Ini mungkin kalau dibahas bisa panjang ya, bisa turunannya banyak gitu. Saya tidak fokus di sini, jadi ini untuk di permukaan saja. Jadi untuk salah satu peningkatan produktivitas itu bisa juga melalui improvement dari bisnis proses itu sendiri. Kemudian yang terakhir ini dari saya untuk peningkatan produktivitas adalah people development. Contohnya Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu yang sekarang lakukan adalah mengikuti webinar. Jadi tidak dipungkiri bahwa sumber daya manusia adalah faktor penting dalam organisasi atau perusahaan. Jadi kita harus terus meningkatkan kompetensi supaya kita juga bisa memperluas cakupan kerja kita, kemudian juga bisa dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan, maka salah satunya bisa dilakukan people development. People development ini banyak bentuknya gitu, salah satunya ini Bapak dan Ibu mengikuti webinar atau pelatihan sertifikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah people engagement. Gitu. Pasti perusahaan atau organisasi ingin karyawannya engage gitu terhadap perusahaannya. Ada rasa memiliki atau jadi bekerja itu tidak hanya bekerja gitu. Jadi ada ikatan merasa terikat kepada perusahaan atau organisasi. Namun hanya saja untuk bisa membuat karyawan itu menjadi engage itu kan tidak mudah ya Bapak dan Ibu. Pasti butuh support dari lingkungan, baik itu dari keluarga, bahkan dari organisasi itu sendiri. Nah, bagaimana mungkin saja ada di perusahaan Bapak Ibu ada pegawai yang tadinya benar-benar produktif, kemudian kompetensinya bagus, maksudnya dari KPI-nya bagus, tapi ketika
ternyata kesini-kesini malah beban kerjanya tuh tidak sehat, itu kan malah bisa membuat penurunan kinerja bagi pegawai itu sendiri, yang kemudian nanti memberi dampak kepada perusahaan. Nah, dari situ, karena adanya beban kerja yang kurang sehat, akhirnya jadi pegawai ini jadi kurang produktif. Nah, maka dari itu, permasalahan tersebut bisa diatasi dengan analisis beban kerja. Gitu. Nah, sekarang saya coba untuk masuk kepada analisis beban kerja itu sendiri. Saya coba masuk kepada analogi. Jadi contohnya, analoginya Bapak dan Ibu sebagai pegawai adalah gelas, di mana jumlah beban kerja atau jumlah pekerjaannya itu adalah air di dalamnya. Ada pegawai yang airnya penuh gitu, ada yang setengah, 3/4, atau bahkan ada yang hanya berapa mili gitu. Nah, ini caranya untuk yang penuh mungkin bisa airnya ditumpahkan kepada gelas yang masih kosong atau yang masih memungkinkan untuk diisi. Hanya saja kita perlu melihat lebih dalam gitu. Jangan-jangan selama ini gelas yang sudah penuh itu justru di dalamnya ada hal-hal lain, mungkin ada batu, ada kerikil, ada pasir yang justru malah memenuhi si gelas kita gitu. Bisa jadi hal-hal itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah kepada perusahaan atau organisasi. Jadi tadi yang sudah saya sebut bahwa ada orang yang terlihatnya sibuk, terlihat produktif, tapi padahal yang dikerjakan adalah bukan hal-hal yang bisa memberikan nilai tambah. Maka dari itu, balik lagi kepada tadi produktivitas, mungkin Bapak Ibu pernah lihat terkait Stephen Covey Big Rocks Productivity Jar ini. Jadi di sini ada batu-batu besar, ini adalah pekerjaan-pekerjaan penting, kemudian ada kerikil itu pekerjaan-pekerjaan moderat gitu, sedangkan ada pasir yang pekerjaan-pekerjaan kurang penting gitu kan. Ini sama-sama penuh nih jarnya, kacanya sama-sama penuh, tapi isinya beda. Kalau ini semuanya ada batu besar ada, kerikil ada, kemudian yang pasir juga ada. Sementara jar yang satunya justru batu-batu besarnya tidak cukup atau tidak muat gitu. Nah, dalam hal ini baiknya seharusnya pegawai itu mengerjakan sesuatu yang memang bisa memberikan nilai tambah dulu, gitu. Merupakan hal-hal penting, tugas-tugas penting terlebih dahulu dimasukkan, kemudian baru ke moderat atau kerikil-kerikilnya, baru deh setelah tadi tugas wajibnya dilaksanakan, baru deh yang sunahnya dilaksanakan. Jadi pasirnya baru dimasukin kayak gitu. Itu untuk bagaimana analogi suatu analisis beban kerja, suatu beban kerja dalam yang biasa kita laksanakan. Nah, kemudian untuk pengertian, jadi dari ilustrasi-ilustrasi tadi dapat disimpulkan bahwa beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam suatu satuan waktu tertentu. Kemudian, maka dari itu, analisis beban kerja adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dan juga menggunakan metode tertentu. Jadi analisis beban kerja ini mungkin Bapak Ibu yang ada di unit HR atau SDM, biro SDM mungkin sudah familiar ya dengan analisis beban kerja, apa yang dia analisis. Kemudian ada juga ABK untuk jabatan, ada untuk personal dan lain-lain. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ABK ini sendiri kegunaannya di sini bisa untuk melakukan penyempurnaan atau penataan struktur organisasi. Jadi karena kita tahu berapa jumlah optimal dalam setiap jabatan atau divisi, dari situ kita bisa untuk mungkin restrukturisasi struktur organisasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah untuk penyusunan rencana kebutuhan real pegawai sesuai beban kerja. Jadi contoh misalkan ada perusahaan atau swasta gitu ingin membuka cabang tambahan gitu, cabang baru, atau ada di organisasi Bapak Ibu pembentukan unit atau divisi baru. Kita bisa untuk lakukan penyusunan rencana kebutuhannya berapa sih untuk aktivitas baru ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah program seleksi, rotasi, promosi, dan juga promosi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai ke unit yang kekurangan pegawai. Nah, ini sebenarnya untuk lebih detailnya nanti di tindak lanjut dari hasil ABK. Jadi
dari hasil ABK kita tahu mana departemen yang isinya yang gendut atau yang kurus gitu. Jadi nanti yang gendut atau yang kepenuhan orang gitu bisa ditransfer gitu, transfer kepada divisi yang lain yang memungkinkan. Nanti juga bagaimana cara untuk mentransfernya dari divisi A yang mungkin unitnya apa, tugas fungsinya apa menjadi tugas fungsi yang lain yang mungkin berbeda, itu ada cara-caranya tersendiri. Nah, itu untuk kegunaan dari ABK. Selanjutnya, ini untuk cakupan dari ABK ada 2, yaitu ada process based dan juga activity based. Process based ini untuk analisis per unit kerja. Jadi contoh misalkan analisis divisi HR atau analisis divisi business development itu bisa. Jadi nanti outputnya adalah berapa jumlah pegawai yang seharusnya ada di divisi tersebut. Jadi nanti kita bisa dapat ada gap antara hasil perhitungan kita dengan kondisi existing sekarang. Kayak gitu. Untuk rumusnya ini mungkin nanti detailnya ketika saya memberi contoh. Kemudian yang kedua, cakupan kedua adalah ABK untuk menghitung beban kerja per orang. Jadi saya misalkan di sini sebagai analis, saya bisa menghitung beban kerja saya sendiri sebagai analis di sini. Apakah saya overload atau saya underload atau bahkan atau mungkin saya fit gitu nilai beban kerjanya. Nah, biasanya untuk activity based ini untuk justifikasi beban kerja satu orang pada suatu jabatan tertentu. Untuk rumusnya atau cara perhitungan sebenarnya sama, mirip-mirip gitu. Nanti mungkin lebih jelas di contoh. Kemudian ABK ini letaknya di mana sih? Mungkin dari Bapak Ibu di sini yang ada dari kementerian lembaga gitu. Kementerian lembaga kan sudah ada pedomannya tertentu, ada peraturannya gitu untuk ABK, Anjat gitu. Posisinya, jadi untuk analisis beban kerja ini ada di sebelah sini. Nah, ABK itu bisa dilaksanakan atau biasanya dilaksanakan setelah kita tahu apa sih tugas pokok dan fungsi dari suatu jabatan tertentu. Setelah punya data ini, tugas pokok, kemudian kita analisis jabatannya, di mana dalam analisis jabatan itu isinya adalah informasi jabatan yang berupa nama jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, atau hal-hal kebutuhan yang diperlukan oleh jabatan, pokoknya semua terkait hal-hal informasi terkait jabatan tersebut. Kemudian dari semua informasi tadi diolah, mulai dari beban tugas-tugasnya apa saja, output dari pekerjaan itu apa. Nah, itu diolah, kemudian dianalisis atau analisis beban kerja. Dari analisis beban kerja itu bisa kita punyai nilai kebutuhan pegawai tadi. Nah, dari kebutuhan pegawai kita bisa gunakan untuk peta jabatan kebutuhan. Jadi kalau di kementerian lembaga kan ada pergantian gitu, ada rekrutmen CPNS itu kan pasti ada muncul berapa formasinya. Nah, itu untuk bisa muncul berapa formasinya itu dihitung dulu melalui analisis beban kerja. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang bekerja di swasta itu barangkali biasanya untuk merekrut gitu. Misalkan ada yang resign, terus kita rekrut lagi, kemudian membuat divisi baru, kira-kira butuh berapa orang gitu. Karena tak dipungkiri mungkin untuk keadaan sekarang memungkinkan untuk dibuatnya divisi baru, misalkan ada tim ad hoc gitu, seperti tim yang sementara gitu, untuk melakukan proyek-proyek yang insidental gitu. Kita bisa menghitung kebutuhan pegawainya melalui analisis beban kerja. Nah, selanjutnya apa saja yang dianalisa di analisis beban kerja itu ada 3. Pertama ada aktivitas. Aktivitasnya itu berupa aktivitas utama, pendukung, dan juga tambahan. Jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pemegang jabatan itu dihitung gitu. Jadi tidak hanya untuk aktivitas utama. Jadi misalkan ada Bapak Ibu di swasta ada tadi yang sudah saya sampaikan ada proyek-proyek yang tidak ada dalam rencana awal. Jadi insidental gitu, proyek-proyek manajemen gitu. Itu bisa dihitung gitu. Yang penting itu ada angkanya jelas, targetnya jelas, supaya kita bisa hitung. Nah, untuk yang kedua, yang dianalisa adalah frekuensi. Jadi, berapa lama sih pengulangan aktivitasnya? Nah, untuk biasanya proyek-proyek insidental itu kan tidak tentu ya Bapak dan Ibu, jadi kadang mungkin setahun ada 3 kali, 4 kali, macam-macam gitu, tergantung departemen divisinya juga beda-beda bisa jadi. Jadi ini juga frekuensi dianalisa. Kemudian yang ketiga adalah waktu kerja. Waktu kerja ini diperlukan adalah waktu kerja normal
dan juga waktu standar gitu. Jadi ada kita perlu tahu spare waktu yang disediakan untuk melakukan suatu pekerjaan berapa dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi ada dua variabel waktu yang kita identifikasi di sini. Kemudian untuk metodenya ini macam-macam ya, bisa melakukan kuesioner, jadi kita bisa membuat daftar pertanyaan tentang rincian tugas. Misalkan Bapak Ibu mengerjakan tugas ini berapa lama gitu, bisa lewat kuesioner. Atau bisa juga lewat wawancara, kita mengambil sampel, atau bisa juga seluruh pegawai. Nah, ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk menghitung ABK bagi perorangan gitu kan. Perlukah kita menghitung semuanya atau sampel juga bisa gitu. Nah, untuk ABK perorangan itu baiknya kita melakukan perhitungan atau sampel kepada pegawai yang di atas rata-rata atau above average. Jadi ketika kita menghitung dengan patokannya standar yang tinggi, otomatis untuk nanti misalkan ternyata pegawainya kebanyakan, maksudnya ketika hasil outputnya dari perhitungan ternyata tinggi, berarti kan kita udah mempunyai standar yang tinggi. Sementara kalau misalkan kita pakai standar yang rendah, sulit untuk mencapai gap-nya itu. Jadi entah itu mencapai gap-nya nanti dengan meningkatkan kompetensi si pegawainya atau bagaimana. Jadi untuk ABK per individu itu baiknya adalah untuk dianalisis dari pegawai yang standarnya tinggi. Kemudian yang ketiga ada pengamatan langsung, bisa ada lembar observasi atau bisa dicek di lokasi gitu, di lapangan. Nah, kemudian ini mungkin dari ini saya ngambil contohnya dari pedoman yang dari peraturan perundang-undangan terkait ABK. Istilahnya untuk di Bapak Ibu di lembaga, kementerian lembaga adalah pendekatan tugas per tugas. Jadi ini yang biasanya sering dipakai, itu pendekatan untuk menghitung ABK, untuk menghitung kebutuhan pegawai di mana jabatan ini hasil kerjanya beragam gitu. Ada yang bentuknya dokumen, ada yang bentuknya kegiatan, kebijakan gitu kan, macam-macam. Jadi yang digunakan adalah pendekatan tugas per tugas. Hal-hal yang diperlukan tentu adalah uraian tugas itu sendiri, kemudian satuan hasil, berapa dokumen, berapa kebijakan ini harus dihasilkan, kemudian waktu penyelesaian, kemudian ada juga beban kerjanya berapa, harus menghasilkan output berapa, dan juga waktu efektifnya berapa. Nah, untuk detailnya, uraian tugas itu kita perlu tahu detail gitu ya, apa sih tugas yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya dan mengapa harus dikerjakan. Jadi sebisa mungkin harus informasinya detail supaya kita menghitungnya juga, menganalisisnya sangat komprehensif seperti itu. Nah, untuk waktu penyelesaian rata-rata, ini waktu yang benar-benar kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu dari awal sampai akhirnya selesai. Nah, tentu waktu penyelesaian rata-rata ini berbeda-beda ya. Ada yang dipengaruhi perangkat kerja, kondisi lingkungan, prosedur kerja, kompetensi pemegang jabatan, pasti beda-beda. Jadi memang banyak sekali variabel-variabel yang kita harus lihat. Kemudian beban kerja ini outputnya gitu, hasil dari suatu tugas. Misalkan ada suatu pekerjaan untuk mengaudit, audit itu hasilnya adalah dokumen, misalkan laporan. Nah, jumlahnya itu berapa banyak sih? Apakah mungkin 1 tahun itu dua dokumen, itu harus detail gitu. Apakah pekerjaan ini ada pekerjaan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Nah, ini untuk perhitungannya. Ini sebenarnya untuk angka-angka ini itu adjustable ya, tergantung dari perusahaan atau organisasi Bapak dan Ibu. Hanya saja untuk Bapak dan Ibu yang dari kementerian lembaga itu punya aturannya tersendiri, ada peraturan yang mengatur gitu, ada pedomannya gitu. Kalau dari Ibu Bapak yang di kementerian lembaga, biasanya 1 hari kerja jam kerja itu adalah 7 jam per hari. Kemudian dari swasta mungkin beda-beda ya, ada yang 8 jam, 7 jam gitu, itu bisa disesuaikan. Hanya saja mungkin untuk template-nya atau cara perhitungannya sama. Jadi ada misalkan 1 hari jam kerja, di sini saya ambil 8 jam per hari. Kemudian 1 minggu berarti ada 5 hari gitu, Senin sampai Jumat. Ini juga macam-macam, ada yang kerjanya Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat, jadi adjustable. Kemudian hari kerja per minggu jadinya berapa? 8 dikali 5, 40 jam. Nah, kemudian ada allowance. Allowance ini adalah waktu boros.
Jadi waktu boros itu adalah waktu yang, jadi ibu bapak kan nggak semestinya ke kantor gitu kan, misalkan bekerja nggak semestinya terus-terusan dari jam 8 sampai dari jam 9 sampai jam 5 itu kerja terus, pasti kan ada apa ya, ada refreshingnya sedikit gitu, ke toilet atau macam-macam gitu kan. Nah, ini untuk kementerian lembaga itu allowance-nya di 30% gitu. Jadi ada toleransi 30%. Tapi untuk ibu bapak yang di swasta, nah itu tergantung kesepakatan sendiri dari perusahaannya gitu. Kemudian dari situ dapat jam efektifnya berapa gitu. Itu di sini untuk case yang ini adalah 336 menit. Jadi kita bisa tahu untuk pola kerja 5 hari, per hari itu berapa menit, per minggu, per bulan, per tahun berapa. Nah, kemudian dicek 1 tahun itu ada berapa hari liburnya gitu kan, libur 1 minggu, libur resmi, dan juga libur cuti. Nah, kemudian kita bisa dapat berapa hari kerja efektif dalam 1 tahun. Karena biasanya untuk ABK itu adalah patokannya per tahun ya, hitungnya per tahun. Ini, jadi kita bisa dapat jam kerja formal untuk yang 5 hari kerja segini, dan juga untuk efektif segini. Nah, ini untuk allowance. Allowance ini yang tadi sudah disampaikan adalah waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja, seperti istirahat, makan, lepas lelah, atau ke toilet, dan juga masing-masing pekerjaan, misalkan masing-masing pekerjaan itu nilai allowance-nya beda-beda. Nah, ini tadi sudah disampaikan untuk kementerian lembaga allowance-nya 30%, sementara untuk patokan mungkin Bapak Ibu yang swasta, ini bisa melihat dari patokan internasional gitu, ada patokan pedoman internasionalnya. Nah, biasanya untuk yang faktor kelonggaran atau allowance ini, misalkan orang yang bekerja di meja, persentase allowance-nya ada 3%, terus posisi duduk 1%, pandangan dan di total ada 15. Jadi waktu kerjanya 85%, sedangkan allowance-nya 15%. Itu tergantung Bapak dan Ibu yang disepakati di perusahaannya. Nah, kemudian ini dari International Labour Organization, macam-macam ya, ada pekerjaan yang mungkin fisik, butuh kemampuan fisik, atau butuh lingkungannya macam-macam, ada yang lingkungannya panas, di lapangan, itu kan beda-beda allowance-nya. Jadi, di sini ada rentangnya nanti dijumlahkan untuk jabatan apa, misalkan jabatan teknisi berapa persen allowance-nya, nanti dihitung. Jadi, nggak bisa dipukul rata semua, karena semua punya sifat yang masing-masing untuk jenis pekerjaannya. Nah, kemudian langsung ke contoh. Ini contoh yang mungkin Bapak Ibu di Kementerian Lembaga pernah lihat formatnya. Kemudian ini untuk contoh yang analisis ABK atau ABK untuk yang unit kerja. Jadi di sini yang dianalisis adalah satu divisi, satu departemen. Ini contohnya untuk ada pengolah data informasi dari Subdit Perencanaan Formasi Pegawai. Nah, nanti yang diperlukan adalah pertama uraian tugas. Tugasnya adalah memeriksa data usulan formasi. Hasil kerjanya apa? Itu yaitu berupa laporan. Kemudian berapa sih waktu yang diperlukan untuk mengerjakan laporan ini gitu kan? Itu ada 15 menit. Nah, 15 menit, sedangkan waktu kerja efektif ini biasanya jadi pekerjaan ini tuh sifatnya apa sih? Tahunan kah, bulanan kah, triwulan, atau semesteran gitu. Ini 72.000 kalau nggak salah, ini jadi ini rentang waktu gitu. Sifat pekerjaannya adalah dilakukan untuk spare waktu yang disediakan 72.000 menit. Kemudian beban kerja ini adalah outputnya, berapa banyak yang output yang dihasilkan gitu. Jadi di sini jadi untuk jabatan ini itu ada tugas untuk memeriksa data usulan formasi, di mana outputnya adalah laporan untuk 600 instansi. Jadi ada 600 yang dianalisis gitu. Kemudian untuk satu laporannya itu diselesaikan dalam waktu 15 menit. Nah, kemudian spare waktunya ada 70.000 menit. Jadi dihitungnya adalah 15 menit dikali beban kerja 600, kemudian dibagi waktu kerja efektif. Didapat 0,125. Ini adalah pegawai yang dibutuhkan. Nah, untuk itu tugas dari suatu departemen kan banyak ya Bapak dan Ibu, ada berapa, nanti akhirnya adalah dijumlahkan hasilnya di sini adalah 1,512. Nah, berarti kan kalau orang kan bulat ya, gak mungkin ada orang 1,5 gitu. Pembulatannya gini, jadi kalau misalkan
di atas 0,5 berarti dibulatkan ke atas, tapi kalau di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah. Jadi dalam hal ini untuk divisi ini atau jabatan ini diperlukan 2 orang untuk ditempatkan melakukan pekerjaan 8 pekerjaan gitu. Kemudian untuk contoh yang per orang, misalkan saya sebagai manajer dari unit kerja organizational development, saya punya tugas untuk melakukan pertama desain organisasi, kedua adalah diagnosis efektivitas organisasi. Outputnya apa? Adalah berupa dokumen atau dokumen laporan. Nah, saya mengerjakan satu laporan tersebut adalah banyaknya 4 dalam 1 tahun gitu. Dalam 1 tahun saya mengerjakan 4 dokumen, harus menghasilkan 4 dokumen, di mana satu dokumennya membutuhkan waktu 13.440 menit. Dari situ kita dapat nilai FTE atau full time equivalentnya berapa? 0,67. Kemudian tugas yang kedua sama, tapi dikerjakannya dengan waktu 6.720 menit. Kemudian didapat 0,3. Nah, dijumlahkan ternyata FTE saya tuh nilainya 1. Nah, kalau 1 tandanya apa? Kalau 1 itu kalau nilainya 1 itu tandanya beban kerja saya normal atau fit, sudah bagus gitu, sudah baik gitu. Berbeda kalau misalkan nilai FTE saya ada di antara 0 sampai 0,99, itu tandanya saya underload, jadi saya kurang kerjaan gitu. Kerjaannya kurang banyak, jadi harus ditambahin. Sementara kalau yang kerjaannya overload, itu nilai FTE-nya itu di atas 1,28. Ini berdasarkan pedoman sumber yang ada ditulis di sini. Jadi nanti untuk Bapak Ibu misalkan menghitung nih untuk jabatan untuk sendiri gitu, untuk sendiri ternyata FTE-nya adalah 3, nah itu perlu dipertanyakan apakah benar-benar Bapak Ibu mengerjakan tugas ini dari awal sampai akhir sesuai yang dihitung, atau setelah itu mungkin apa yang harus dilakukan gitu kan, apakah saya perlu membagikan beban kerja ke yang lain, ataukah saya harus menambah kompetensi gitu, atau apa gitu. Nah, untuk tindak lanjutnya bagaimana misalkan setelah diketahui nilai FTE kita berapa, misalkan setelah diketahui ternyata di divisi kita butuh berapa orang, nah itu nanti dijelaskan oleh Mbak Ita. Jadi mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap informasinya dan juga bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada MC dan moderator.